diri kita, ya, diri kita sebagai pembekamnya. Maka ada beberapa disiplin ilmu yang saya sangat sarankan teman-teman pelajari. Yang pertama tadi anatomi, yang kedua tentang fisiologi. Contoh gini, kalau ada orang tanya sama Anda, ya, nanti tanya sama dokter Agus, Pak, ini kalau diambil darahnya, darah kami berkurang banget gak? Apa beda bekam sama donor? Sering kan tanya gitu kan? Sering banget loh, ya. Padahal darah yang kita ambil biasanya waktu bekam tuh berapa banyak sih? Nah, itu kita belum pernah hitung. Itu dokter Agus sudah neliti. Masya Allah. Ternyata itu tidak mempengaruhi sistem hemodinamik. Artinya di sini kita butuh lagi belajar ilmu yang berkaitan dengan pembuluh darah, ya. Seperti itu. Jadi masuk ke fisiologi nanti itu. Masuk ke fisiologi. Nah, dengan ini teman-teman sekalian, pertanyaan-pertanyaan pasien itu bisa Anda jawab. Contoh, coba jelaskan. Jadi ini bahasanya. Jadi kan saya katakan keamanan kita sebagai pembekam itu kaitan dengan apa? Dengan upgrading keilmuannya kita. Sekarang coba jelaskan bagaimana bekam bisa menurunkan tensi. Ada yang bisa jawab nggak? Bagaimana bekam bisa menurunkan tensi? Ada jurnalnya? Ada. Ada penelitiannya? Ada. Bekam bisa menurunkan kolesterol. Ada yang bisa jawab? Belum ya. Kalau belum nanti dapat ilmunya dari dokter Agus. Ya. Bekam bisa menurunkan kolesterol? Bisa. Semuanya ke dokter Agus saja sebenarnya. Sebenarnya kalau saya nggak usah datang pun sudah cukup kalau lihat. Entah kenapa panitia ngundang saya juga. Ya, reunian, ya. Reuni jauh-jauh banget. Jakarta jarang ketemu di sini. Ya gitu teman sekalian. Jadi semua ada beberapa penyakit ya yang memang secara saintifik bekam itu ada penelitiannya. Nah, artinya saya katakan sekali lagi apa? Berkaitan dengan upgrading Anda. Jadi kalau Anda tanya misalkan berapa banyak darah yang maksimal boleh dibekam atau diambil dari bekam, ada yang tahu? Berapa banyak? Ada yang bisa jawab? Berapa banyak? Berapa cc? 500 cc? Wih, keren. Lebih banyak dari donor darah. Donor lagi mau 250. Ada yang tahu? 5 cc, kedikitan. 5 cc mah buat itu doang, periksa lab. Nah, nanti itu tanya sama dokter Agus. Nah, enak kan? Bahan saya lebih sedikit. Gitu ya. Kita akan bicara nanti aplikasinya aja. Ya, nanti teman-teman kita akan lebih banyak diskusi ya, supaya nanti teman-teman di lapangan tidak lagi muncul kasus-kasus. Contoh misalkan, bolehkah orang kencing manis atau DM dibekam? Pertanyaan tuh sering banget kan? Nanti kalau dibekam, nanti kalau lukanya nggak sembuh. Ya, hal-hal seperti ini nanti kita akan banyak bahas diskusi ya, supaya nanti teman-teman saya katakan sekali lagi, hari ini jangan sampai Anda pulang ke sini nggak dapat banyak oleh-oleh. Mumpung ada kami, tanya banyak-banyak lah. Ya, seperti itu. Ya, jadi upgrading keilmuan ini teman-teman sekalian berkaitan dengan apa? Dengan Anda mulai kenal. Misalkan ternyata bekam itu bisa menginduce gitu kan, menstimulus namanya, nanti ada kenal HIF itu apa? Hypoxia inducible factor, apa lagi gitu kan, seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti kita ngerti, oh ternyata mekanisme kerja bekam itu begini. Baik, saya cerita gini. Tadi di awal teman-teman sekalian, saya ceritakan bahwa tubuh manusia itu dia sebuah perangkat yang holistik. Holistik itu maksudnya apa? Apa yang kita kerjakan di kepala, kita ngebekam kepala nih, efeknya sampai ke kaki loh. Betul? Apa yang kita bekam di kaki efek sampai ke kepala. Kenapa? Karena tubuh kita semua berhubungan. Ya, ada mengatakan pakai jalur lah, meridian segala macam, pokoknya terhubung dengan saraf gitu lah. Pokoknya intinya semua bagian tubuh kita itu berhubungan. Nanti dari sini teman-teman mulai paham, oh ternyata misalkan kita bicara tentang efektivitas bekam pada nyeri. Efektivitas bekam pada nyeri. Apakah bekam bisa mengurangi nyeri? Bisa. Dengan cara apa? Begini. Ya, dia mengurangi misalkan ambang nyeri dikurangi sama dia gitu. Nanti dokter Agus cerita ya, alhamdulillah kan dokter Agus lagi. Materi dia lebih seru ya, materi saya yang berhubungan dengan aplikasi aja ya. Nah baik, jadi teman-teman gambaran itu seperti itu ya, tentang bagaimana kita ke depan bekam ini menjadi pilihan masyarakat